Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, dunia berlomba mencari vaksin, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah harga vaksin COVID-19 ini terjangkau? Sementara pemerintah memperkirakan skema untuk pendistribusiannya dengan dua cara, yaitu kelompok ekonomi atas membayar penuh, sedangkan peserta BPJS Kesehatan mendapatkan gratis. Dunia hari ini berlomba mencari vaksin yang ampuh untuk melawan COVID-19. Tapi lalu yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah berapa harga vaksin COVID-19 itu sendiri. Ketika Menteri BUMN Erick Thohir bertemu Komisi 6 DPR RI 27 Agustus 2020, Erick memperkirakan harga vaksin berkisar antara Rp365.000 hingga Rp438.000. Harga sebesar itu akan didistribusikan dengan dua cara. Pertama, vaksin gratis dengan BPJS Kesehatan dan kalangan ekonomi mampu bisa membeli sendiri. Ini kan sudah ada komitmen dari dua negara, yaitu UAE dan China, untuk bekerja sama dengan Indonesia di tahun 2020 kurang lebih 30 juta. Nanti tahun 2021 itu insya Allah angkanya 290 sampai 310 juta. Sebelumnya, berbagai sumber vaksin telah disampaikan mulai dari kerjasama Bio Farma dengan vaksin Sinovac Tiongkok, vaksin merah putih hingga vaksin dari Uni Emirat Arab. Terbaru, Indonesia bekerjasama dengan Jenewa, Swiss terkait dengan pengembangan vaksin oleh Gavi Covax Facility dan WHO yang akan mendistribusikan vaksin sebesar 2 miliar dosis hingga akhir 2021. Rencananya, COVAX akan mendistribusikan vaksin sebesar 2 miliar dosis hingga akhir 2021 ke seluruh negara dunia. Detail pembahasan mengenai mekanisme pendistribusian, biaya, besaran vaksin, dan lain-lain masih terus dibahas oleh Gavi pada akhir September 2020. Pemerintah menyediakan dana Rp3,3 triliun untuk pengadaan vaksin tahun ini. Adapun total anggaran yang disiapkan adalah Rp37 triliun. Pemerintah Indonesia ingin mengebut produksi vaksin bisa pada akhir 2020. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir memperkirakan harga vaksin berkisar antara Rp438.000 dan akan dibagi dengan dua skema, yaitu gratis dan berbayar. Tapi bagaimanakah sebuah perusahaan ini akan membentuk harga vaksin dan bagaimana pemerintah harus bertindak adil? Untuk membahasnya kami mengundang Dewan Pakar IAKMI DKI Jakarta, Hermawan Saputra. Selamat pagi, Pak Hermawan. Selamat pagi, Mbak Vera. Ya, Pak Hermawan, ini kan iya, vaksin Sinovac sedang diuji cobakan di Indonesia dan jika memang berhasil maka akhir tahun rencananya akan mulai diproduksi. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah berapa harga vaksin ini? Kalau perusahaan pembuat vaksin yaitu Bio Farma yang sedang bekerja sama ini, bagaimana cara menentukan harga ini, Pak Hermawan? Ya, dalam penentuan harga ini memang ada dua pendekatan. Pertama berlaku hukum pasar ya, hukum ekonomi supply and demand. Semakin banyak kebutuhan, semakin banyak produksi akan menyebabkan harga semakin murah bila semakin banyak produksi. Tetapi kalau permintaan banyak, produksi terbatas, itu harga akan menjadi sangat mahal. Ini dalam hukum yang sederhana, jadi normatif. Yang kedua dalam pendekatan kedaruratan. Kalau sekarang kedaruratan kesehatan masyarakat, tentu vaksin ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi sebuah pendekatan yang sangat cukup sensitif ketika ada dua pendekatan berbayar dan tidak berbayar. Orang dalam keadaan darurat akan membayar berapapun untuk kebutuhannya. Maka kuota atau jumlah yang menjadi kebutuhan Indonesia tentu akan menjadi rebutan. Padahal belum tentu semua orang Indonesia yang beresiko dan membutuhkan mendapatkan akses terhadap vaksin ini di tahap-tahap awal. Karena menyangkut kepentingan global, semua negara akan berebut dan ingin mendapatkan jatah lebih. Maka
skema terbaik adalah vaksin itu seharusnya dibeli oleh pemerintah dan pemerintahlah yang menjaga harganya sekaligus menjamin aksesnya. Cara menjamin akses terbaik dengan tanda kutip ya, menggratiskan kepada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat yang berbayar, di sisi lain ada masyarakat yang tidak berbayar, maka ini akan menjadi sebuah sensitivitas dan perebutan pasar yang pada akhirnya juga akan menyebabkan distribusinya tidak normal. Tetapi kembali kepada harga tadi atau pricing, maka ada beberapa. Pertama, unit cost, bagaimana harga satuan produksi ini dihitung dengan baik. Tentu kalau diproduksi dalam negeri akan berbeda dengan diproduksi di luar negeri. Belum lagi terkait dengan pajak dan lain-lainnya yang perbekalan farmasi termasuk yang termahal untuk pajaknya di Indonesia. Belum lagi rantai distribusi dan nanti siapa yang berhak mengedarkan daripada vaksin ini. Apakah murni pemerintah atau melibatkan pihak swasta juga. Ini semua kalau melibatkan pihak swasta tentu ada profit margin dan inilah yang menyebabkan angka-angka jual nanti atau harga jual akan membengkak ketimbang harga produksi. Mbak Vera. Ya, Pak Hermawan, kalau kita lihat kan range harga untuk bahan baku saja ini di kisaran $5 sampai dengan $20. Artinya ada perbedaan range harga yang sangat jauh begitu ya, dari 5 ke 20. Tapi kalau dilihat, apakah ini memang juga mempengaruhi dari segi kualitas vaksinnya itu sendiri? Kalau dari kualitas vaksin saya rasa tidak akan terlalu berpengaruh karena memang itu ketika diproduksi akan mengikuti standar produksi. Dan yang menarik ini kan kaitan dengan harga ya, perbedaan. Selama ini kita mengetahui khusus di Indonesia, antar satu daerah dengan daerah lain saja itu akan berbeda harganya karena rantai distribusi dan rantai pasok yang berbeda. Maka tadi kalau kita mengatakan ini harga range antara 300.000 sampai 400.000, hemat saya masih terlalu mahal untuk ukuran orang Indonesia. Tetapi juga memang dalam keadaan emergensi, orang akan melakukan apapun untuk mendapatkan vaksin. Apakah nanti menjual sesuatu yang dimilikinya untuk membeli, ataupun bagaimana, orang akan tetap mengakses. Tetapi sekali lagi ini hal yang sensitif, yang memang pemerintah harus mengambil alih penuh. Karena kalau kita lepas dengan skema harga yang dijamin, atau skema harga yang tidak gratis, yang harus orang beli sendiri. Nah ini akan menimbulkan sensitivitas dikala kebutuhan sedikit, kebutuhan banyak, produksi sedikit. Pak Hermawan, dimungkinkan tidak di bawah Rp400.000? Karena kan yang dikatakan oleh Menteri BUMN bahwa kita bukan hanya akan membeli saja hasil jadi dari vaksin ini, tapi juga membeli bahan bakunya untuk diproduksi di Indonesia. Artinya ada potensi dong harga ini bisa jauh lebih murah begitu untuk di Indonesia. Ya, kalau sebagai potensi ini mungkin saja. Tapi kan sekali lagi balik lagi, terlalu dini kita harus menentukan itu. Sementara vaksin ini sendiri belum merampung ya dalam segi prosesnya. Karena kerjasama Sinovac dengan Bio Farma contohnya tentu berkaitan dengan klausul MOU-nya. Apakah pemerintah betul-betul memastikan kita bisa melakukan produksi dalam negeri, artinya Bio Farma memiliki lisensi produksi, atau memang harus diproduksi dari negara asalnya, apalagi ditargetkan di tahun 2020 dan juga di 2021. Kami memberikan pengamatan dan juga penilaian dari awal, vaksin baru kita pantas berbicara untuk kita distribusi itu sekitar pertengahan 2021. Karena 2020 ini prosesnya masih cukup panjang berjalan, maka itu produksi dalam negeri pun kita ragukan, terkecuali diimpor dari Tiongkok ya. Nah ini menunjukkan adanya proses produksi yang cukup panjang dengan kebutuhan juga yang tidak mungkin sama seperti yang kita butuhkan dengan yang disuplai dari luar negeri atau dari Tiongkok. Nah hal-hal ini menyangkut sensitivitas, sehingga harga di tahun ini juga masih sulit kita tentukan karena melibatkan produksi dari negara lain, Mbak Vera. Baik, Pak Hermawan, ini kan ada dua skema yang rencananya pemerintah akan lakukan begitu. Yang pertama melalui APBN dengan gratis, kemudian juga dengan mandiri yang ini dibayar oleh masyarakat sendiri. Kalau ada dua skema seperti ini, apakah bisa dikategorikan adil bagi seluruh masyarakat? Sedangkan kita sama-sama semuanya sedang menghadapi di tengah pandemi COVID-19 yang semuanya berusaha untuk bisa mendapatkan vaksin ini begitu. Ya, maka itu pemerintah memang harus betul-betul menelaah lebih dalam baru menyampaikan ke publik.
Karena skema dengan JKN saja, Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS, itu memiliki 3 tingkatan. Ada yang memberikan jaminan dengan prime kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bahkan di kelas 3 itu ada yang PBI namanya, penerima bantuan iur atau non-PBI yang bayarnya secara mandiri. Pertanyaannya siapa yang akan menjadi penerima vaksin ini secara prioritas dikala mereka preminya berbeda-beda juga. Itu baru yang terkait dengan JKN yang dikelola oleh BPJS. Belum lagi mereka yang tidak memiliki JKN atau tidak bekerja sama dengan BPJS, tetapi punya duit. Mereka punya duit bisa membayar berapapun. Pertanyaannya, mereka punya akses nggak terhadap vaksin tersebut? Tidak mungkin vaksin ini langsung memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia, melainkan ada jumlah tertentu dan pada akhirnya ada kuota distribusi. Disinilah peta sensitivitas yang menyangkut vaksin ini. Nah, hemat kami di tahapan awal ini, jangan dilepas kepada 2 mekanisme seperti itu, artinya ada yang berbayar, ada yang tidak, melainkan semua pemerintah ambil alih, menggunakan mekanisme pemerintah, sehingga menentukan distribusi kuotanya itu menjadi lebih mudah, karena harga udah langsung dikendalikan pemerintah. Tapi kalau dilepaskan pada mekanisme pasar, kami membayangkan begitu kreditnya dan akan terjadi, mungkin juga boleh jadi akan ada orang-orang yang memanfaatkan di air yang keruh, kira-kira begitu Mbak Vera. Baik, artinya jika dilakukan penjualan secara bebas di pasar, maka akan ada potensi permainan harga begitu ya. Jadi lebih baik pemerintah saja yang mengelolanya dan memonopoli vaksin ini. Sangat mungkin Mbak Vera, karena ini sesuatu yang emerging disease, jadi cukup sensitif, sehingga harga pun berapapun orang akan beli, kendati sebenarnya angka tadi dinilai cukup mahal, tetapi juga sebaiknya ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah, dikalkulasi dengan jaminan kesehatan melalui BPJS pun itu masih cukup tricky ya. Belum tentu ini sesuai dengan postur anggaran kita, maka harus dihitung betul-betul baru diberikan statement kepada masyarakat umum. Mbak Vera. Baik, terima kasih Dewan Pakar IAKMI DKI Jakarta Hermawan Saputra sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.